santai aja, terus kalau ada masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, itu bukan berarti kemudian dunia akan runtuh dan kehidupan berakhir gitu. Saya selalu mencoba berpikir positif kalau ada hal-hal di luar rencana kita terjadi misalnya, dan itu berat banget, membuat kita merasa ada di titik nol kehidupan begitu, itu sebenarnya perasaan kita aja kok. Hidup itu akan terus berjalan, dan hidup itu gimana kita menyikapinya. Sesuatu itu nggak akan jadi masalah kalau kita nggak nganggapnya masalah gitu. Dan tentu saja hal yang terpenting adalah selalu yakin bahwa kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menemani di masa-masa sulit, dan Tuhan pasti punya rencana, Allah pasti punya rencana kalau kita menghadapi sesuatu cobaan atau sesuatu yang berat di dalam hidup kita. Saya selalu memiliki keyakinan ini adalah ujian, tetapi sekaligus berkah gitu, karena nggak semua orang mengalami proses hidup yang misalnya yang seperti saya alami atau beberapa orang alami gitu. Orang tua saya selalu cerita nih, orang tua saya memang dari keluarga secara ekonomi pas-pasan lah. Yang diwarisi itu adalah semangat dan kemauan untuk mengejar ilmu pengetahuan. Jadi orang tua selalu mengatakan kami nggak bisa mewarisi harta, tapi kami cuma bisa mewarisi semangat untuk kalian selalu fight dalam hidup, bisa survive sesulit apapun dalam perjalanan hidup, dan pendidikan itu menjadi penting gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kemudian saya juga harus bekerja keras ya, juga membantu ekonomi keluarga untuk bisa kita hidup sehari-hari, untuk saya bisa membiayai kuliah saya. Dan akhirnya saya kemudian mulai syuting. Pas mulai syuting itu tuh saya bilang sama ibu saya, "Mah, kayaknya saya mau berhenti kuliah gitu waktu saya S1, karena sekarang saya udah bisa cari uang, toh nanti juga kalau selesai kuliah itu juga bisa, kalau selesai kuliah akhirnya orang akan cari kerja dan cari uang." Terus ibu saya cuma bilang begini, "Kamu itu syuting kerja niatnya untuk apa? Niatnya untuk cari biaya kuliah gitu kan. Nah, kenapa sekarang kuliahnya malah kamu mau tinggalin? Kuliah itu bukan hanya untuk cari kerja, apalagi hanya ujungnya untuk orientasinya uang. Kuliah itu sebenarnya yang namanya pendidikan, yang namanya sekolah, yang terpenting adalah untuk memperbaiki cara berpikirmu, sistematika berpikirmu gitu." Jadi dari situ saya belajar. Ibu saya hanya lulusan SMA, tapi beliau selalu memberi motivasi kepada saya untuk mengejar pengetahuan. Dan bagi perempuan itu berpendidikan menjadi juga penting ya di dalam kehidupan di publik maupun di pekerjaan. Jadi kita zaman udah berkembang, saya kira bukan hal aneh lagi kalau kemudian perempuan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya selama dia mampu, dan sesungguhnya pasti mampu asal punya kemauan keras, punya niat, dan ilmu itu kita persembahkan supaya jadi ilmu yang bermanfaat, pasti ada jalan lah kayak gitu. Nah, poin yang kedua adalah dari percakapan saya dengan almarhumah ibu saya itu, ibu saya bilang kalau suatu saat dalam perjalanan hidupmu kamu kemudian mengalami galau lah, ya bingung gitu, ada di persimpangan jalan, selalu kembali ke niat awalmu. Niat awalmu apa? Misalnya cari uang untuk apa? Untuk kuliah. Kenapa kuliahnya ditinggalin? Gitu. Jadi niatnya dulu apa? Cari uang supaya bisa kuliah. Nah, itu saya akhirnya dari situ, dan alhamdulillah ternyata dengan kalau belajar sih sebenarnya, apalagi zaman sekarang bisa searching lah ya. Di era digital kayak gini, belajar itu bisa di mana saja. Tetapi yang namanya interaksi di dalam ruang pendidikan itu menurut saya sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau kebetulan disertasi saya sampai turun ke desa-desa untuk meriset bagaimana pendataan yang sebenarnya, data di desa, kehidupan di desa seperti apa. Itu benar-benar sangat berguna dalam menunjang
profesi saya sekarang sebagai politisi. Bagaimana persoalan data itu kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk kehidupan masyarakat yang tinggal di berbagai pelosok tanah air, karena program untuk bantuan sosial untuk keluarga, untuk masyarakat tidak mampu itu sebenarnya banyak dan besar sekali anggarannya ya, ratusan triliun per tahun begitu. Dan kalau dikumpulkan semua disatukan ya bisa 1.000 triliunan lah dengan berbagai subsidi, bantuan sosial yang besar, program perlindungan sosial. Tetapi pada akhirnya kemudian program yang sebenarnya bagus, anggaran negara yang sebenarnya besar itu menjadi tidak efektif. Pembangunannya juga tidak tepat sasaran, uang negara juga menjadi bisa kemana-mana, nggak jelas begitu ya. Penyebabnya ternyata adalah persoalan data yang tidak akurat, yang tidak aktual. Sehingga saya ambil contoh paling gampang, program untuk warga yang miskin tidak mampu, itu banyak kejadian, mau itu bansos, mau itu sembako, mau itu kartu Indonesia Sehat, mau itu kartu Indonesia Pintar, subsidi energi berupa subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi gas, subsidi pupuk. Begitu datanya salah, maka bisa kejadian yang mampu yang dapat, yang miskin malah nggak dapat. Karena saya hidup dari situ, gimana bisa membiayai kuliah. Pernah habis ibu saya meninggal, saya makan tabungan aja sampai mau habis, udah mau bayar kos, uang makan gak ada. Tuh saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang ngasih kerjaan. Ada yang nawarin loh, saya jadi figuran acara komedi gitu di salah satu TV swasta. Honornya pas banget buat bayar kos sama buat makan sebulan. Terus saya bilang, ya Allah tahu gitu gue minta lebihan, kenapa lu pas-pasin banget. Hal-hal yang kodrati dan sebagainya. Perempuan adalah manusia juga begitu, sama punya perasaan bahwa ada perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan mah kalau sekolah tinggi susah dapat laki gitu kan. Itu kan konstruksi sosial, itu bukan kodrat ya. Kalau kodrat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah. Kayak misalnya kelamin laki-laki dan perempuan beda, nah itu kodrat. Tetapi persoalan perempuan bekerja, perempuan bisa sekolah, ya manusia punya hak yang sama, karena Allah juga memberikan otak, pikiran, perasaan pada manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan terutama ketika saya menjadi seorang politisi, keputusan yang kita ambil, yang kita perjuangkan tidak bisa memisahkan bahwa ini hanya untuk kepentingan perempuan. Ya buat saya dalam konteks ini, perempuan itu bagian dari rakyat. Yang saya perjuangkan adalah kepentingan untuk seluruh rakyat.